Pernahkah kamu tinggal di kosan yang dulunya bekas puskesmas? Tempat yang katanya sudah lama kosong, tapi masih menyimpan detak jantung yang belum pernah lahir. Namaku Sari, mahasiswi tingkat akhir jurusan keperawatan. Awal cerita ini terjadi saat aku memutuskan untuk pindah kos. Kos lamaku terlalu ramai dan bising, apalagi sejak banyak anak baru yang suka begadang sambil karaokean. Aku butuh ketenangan untuk menyusun skripsi. Temanku Rika memberitahu ada kos murah yang baru buka di pinggiran kota. Bangunannya bekas puskesmas yang sudah tidak terpakai sejak 2 tahun lalu. Pemiliknya, Bu Mirna, baru saja merenovasi tempat itu dan menjadikannya kos-kosan khusus perempuan. Harganya miring, fasilitas lengkap. Tapi tentu saja, ada yang terasa aneh. Aku lihat dari luar aja udah merinding, Sar. Kamu yakin mau tinggal di sana? Tanya Rika waktu kami pertama survei tempat itu. Tapi aku tetap kekeh. Bangunannya memang masih menyisakan bentuk asli puskesmas, dengan dinding kusam dan koridor panjang. Tapi kamarnya bersih dan rapi. Aku bahkan dapat kamar paling pojok yang dulunya adalah ruang rawat inap. Hari pertama pindah, aku dibantu Rika. Waktu kami sedang menata barang-barang, Bu Mirna datang membawa teh manis dan pisang goreng. Nggak usah takut ya, Nak. Memang dulu ini puskesmas, tapi sekarang sudah saya bersihkan. Kalau dengar suara-suara aneh, abaikan saja. Mungkin tikus. Kalimat terakhir itu membuatku terdiam sejenak. Rika langsung menoleh padaku dengan alis terangkat, tapi kami hanya tertawa kecil menutupi rasa canggung. Malam itu setelah Rika pulang, aku membereskan beberapa barang dan mulai membaca skripsi. Sekitar pukul 11 malam, listrik tiba-tiba padam. Gelap gulita. Aku meraba-raba mencari senter di tas, tapi sebelum aku sempat menyalakan, ku dengar suara geretan dinyalakan. Ceklik. Seketika cahaya kecil muncul dari sudut ruangan. Tapi bukan dari senterku. Cahaya itu seperti korek api yang baru saja dinyalakan. Aku tertegun. Aku tinggal sendirian di kamar. Tidak mungkin ada orang lain di dalam sini. Cahaya itu berkedip, sebentar lalu padam. Setelah itu, kulihat samar-samar, di dekat lemari, ada bayangan seseorang berdiri. Tinggi, kurus, dan kepalanya menunduk seperti sedang memperhatikan lantai. Aku menjerit spontan dan keluar dari kamar, mengetuk pintu. Bu Mirna yang berada di ujung lorong. Tak lama ia keluar sambil membawa lilin. "Kamu kenapa, Nak?" Saya lihat ada orang di kamar. Tadi ada cahaya, Bu." Bu Mirna hanya menghela napas dan menepuk pundakku. "Sudah saya bilang, jangan pedulikan. Mereka itu tinggal kenangan. Nggak akan ganggu kalau kamu nggak panggil-panggil." Aku diam. Ingin rasanya pulang saja malam itu, tapi kos lama sudah tidak kutinggali, dan malam makin larut. Terpaksa aku kembali ke kamar. Bu Mirna menemaniku sebentar, sampai aku tenang. Ia menyalakan lilin dan menaruhnya di dekat meja. Sebelum keluar kamar, ia berbisik lirih. "Kalau dengar suara orang minta tolong dari kamar sebelah, jangan ditanggapi ya." Aku terdiam, darahku serasa berhenti mengalir. "Kamar sebelah kosong, Bu," ucapku gemetar. Bu Mirna hanya tersenyum miring. Dulu itu ruang tindakan. Sering ada yang nyisa suaranya. Namanya juga bekas tempat orang sakit. Banyak yang nggak sempat pulang. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap suara kecil membuat jantungku melonjak. Dan benar saja, sekitar jam 3 pagi, aku dengar suara lirih dari balik dinding tipis kamarku. Tolong aku." Dingin. Suaranya seperti perempuan serak dan mengerang. Aku ingat pesan Bu Mirna dan kupeluk tubuhku erat-erat di atas kasur.
Air mata mengalir pelan. Aku mulai menyesali keputusan pindah ke sini. Namun paginya, kejadian lain membuatku makin bingung. Saat keluar, kamarku lihat pintu kamar sebelah terbuka sedikit. Padahal Bu Mirna bilang kamar itu kosong. Dan dari dalam samar-samar kulihat selembar surat rujukan pasien tergeletak di lantai. Dengan rasa penasaran aku dekati dan membacanya. Nama, Sulastri, usia 24 tahun. Diagnosa, gangguan jiwa berat setelah melahirkan keterangan tambahan. Pasien mengaku melihat api di dalam cermin dan anaknya bicara dari perut. Tanganku gemetar. Surat itu bertanggal 2 tahun lalu dan dicap resmi oleh puskesmas yang sekarang jadi tempat tinggalku. Tapi yang membuatku benar-benar panik adalah tulisan tangan di bagian bawah surat itu. Kalau kamu bisa baca, sejak menemukan surat rujukan itu, pikiranku tak tenang. Nama Sulastri terus terngiang-ngiang di kepala. Aku mencari Bu Mirna pagi itu, ingin bertanya tentang pasien tersebut, tapi beliau sedang ke pasar dan baru kembali sore. Jadi aku menunggu. Sementara itu, rasa penasaran mengalahkan logika. Siang itu aku diam-diam menyelinap masuk ke kamar sebelah yang katanya kosong. Pintu kamarnya memang tidak terkunci. Begitu aku masuk, bau obat dan alkohol lama masih tercium. Ruangannya sempit, tapi tak ada kasur atau barang lain. Hanya ada cermin besar menempel di dinding, sepertinya peninggalan lama dari ruang tindakan medis. Dan cermin itu aneh. Ukurannya hampir setinggi badan orang dewasa, namun kacanya tampak buram di beberapa bagian, seperti bekas cipratan air yang tak bisa hilang. Ketika aku berdiri di depannya, ada hal yang langsung membuat bulu kuduku berdiri. Bayanganku tidak menatap lurus ke arahku. Mataku menatap lurus, tapi bayangan di cermin seperti miring sedikit ke kiri, seolah memperhatikan sesuatu di belakangku. Spontan aku menoleh, tapi tak ada apa-apa. Aku mundur pelan, tapi suara langkahku tidak seirama. Ada gema aneh dari langkah di belakangku yang terasa lebih berat dan lebih lambat. Tok, bergegas aku keluar dan menutup pintu kamar itu rapat-rapat. Sore harinya, Bu Mirna datang. Aku menunggunya di ruang tengah sambil menyeduh teh. Setelah basa-basi sebentar, aku memberanikan diri. Bu, maaf, saya tadi lihat kamar sebelah. Ada cermin besar di sana. Dan saya nemu surat rujukan atas nama Sulastri. Wajah Bu Mirna langsung berubah. Ekspresinya kaku, matanya memicing curiga. Kamu masuk ke kamar itu? Suaranya pelan tapi tegas. Aku mengangguk, mulai merasa bersalah. Bu Mirna menarik napas panjang. Lalu ia duduk di sampingku dan mulai bercerita. Dulu, ruang tindakan itu tempat Sulastri dirawat. Dia datang malam-malam dalam keadaan menggigil, habis melahirkan di rumah sendirian. Tapi katanya anaknya hilang. Dia bilang bayinya lahir tanpa suara, lalu menguap jadi asap. Kami pikir dia stres pasca melahirkan. Tapi malam-malam, dia sering bicara sendiri. Kadang teriak-teriak sambil nunjuk ke cermin itu. Katanya, anak saya di dalam sana. Aku bergidik. Waktu kami pindahkan dia ke rumah sakit jiwa, perawat yang jaga malam terakhir bilang Sulastri sempat menulis surat. Tapi waktu kamar diperiksa, surat itu nggak ada. Cuma cermin itu yang masih ada. Dan Bu Mirna berhenti sejenak. Suaranya mengecil, dan ada bekas tangan terbakar di bagian bawah cermin, seperti orang habis menempelkan telapak ke kaca panas. Aku diam membeku. Lalu kenapa masih ada cermin itu, Bu? Bu Mirna menatapku tajam. Saya nggak bisa buang.
Setiap kali cermin itu dikeluarkan dari ruangan selalu ada yang kesurupan atau kerasukan. Tukang bangunan sampai kabur semua waktu renovasi. Akhirnya saya biarkan di sana. Selama nggak diganggu, aman. Tapi malam harinya gangguan itu kembali. Sekitar jam 2 dini hari aku terbangun karena mendengar suara perempuan menangis. Awalnya pelan, lalu semakin jelas. Suara itu berasal dari cermin. Bukan kamar sebelah, tapi dari cermin kecil di mejaku. Aku mendekat dengan jantung berdetak cepat. Di pantulan cermin kulihat kamar seperti biasa, tapi ada sesuatu yang aneh. Bayangan hitam samar muncul di pojok kasur. Aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Namun bayangan itu masih ada di cermin, dan kini menggeliat pelan. Bentuknya seperti perempuan merangkak. Aku menutup cermin itu dengan kain. Pagi harinya, aku merasa lemas dan kurang tidur. Saat mencuci muka di kamar mandi, ada yang membuatku nyaris pingsan. Di leherku, ada bekas luka merah, melingkar seperti dicakar. Tapi aku tidak merasa kesakitan, tidak ada rasa apapun. Dan yang membuatku semakin takut, saat kulihat kaca kamar mandi, ada tulisan samar terbentuk dari uap air. Aku belum mati, aku hanya tertinggal. Hari itu juga aku memutuskan untuk keluar dari kos. Aku kemas barang-barangku cepat-cepat. Tapi saat hendak membawa koper keluar, pintu kamarku tidak bisa dibuka. Macet, seperti dikunci dari luar. Aku ketuk, lalu gedor. "Bu Mirna, tolong." Tapi tak ada jawaban. Lalu dari arah belakangku terdengar suara yang membuat jantungku nyaris berhenti. "Kenapa kamu mau ninggalin aku, Mbak?" Suaranya seperti suara perempuan dewasa, dengan nada tinggi seperti anak kecil. Dan ketika aku berbalik, aku melihat sesosok perempuan dengan rambut panjang acak-acakan, mengenakan baju pasien puskesmas yang lusuh dan penuh noda darah di bagian perutnya. Wajahnya pucat, matanya kosong. Tapi senyumnya terlalu lebar, tak manusiawi. Tangannya meraih cermin kecil di mejaku lalu menunjuk ke dalamnya. "Lihat, dia belum keluar." Aku menjerit. Tapi suara itu tak terdengar keluar. Rasanya seperti ruangan ini terputus dari dunia luar. Sosok perempuan itu, Sulastri atau entah siapa, berdiri di depan cermin kecilku, membelai permukaannya seperti seorang ibu menyentuh kaca inkubator bayi. "Dia belum keluar, Mbak. Dia belum sempat lahir. Tapi dia tetap hidup di sini," ucapnya lirih. Matanya tak berkedip. Aku mundur pelan, mencoba menggapai ponselku untuk menelepon siapapun. Tapi layar hanya menampilkan pantulan wajahku sendiri, berkedip-kedip, seperti kamera depan menyala sendiri. Tiba-tiba, cermin kecil di meja pecah sendiri dengan suara keras. Potongan kaca melayang, salah satunya menyayat tanganku. Darah menetes, tapi aku nyaris tak merasakannya karena terlalu panik. Sosok itu mendekatiku sambil menatap luka itu. "Kamu juga bisa jadi wadahnya. Kamu kuat. Dia bisa keluar lewat kamu." Aku menjerit lagi dan memukul sosok itu dengan bantal. Tapi saat menyentuhnya, tubuhnya dingin dan keras seperti mayat, dan dia menghilang, lenyap begitu saja. Pintu kamar terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan bunyi berderit pelan. Tanpa pikir panjang, aku lari keluar, menuruni tangga ke arah ruang tamu. Tapi di sana yang kutemukan malah membuatku kaku membatu. Seluruh cermin di rumah itu, termasuk hiasan dinding dan kaca lemari, tertutup dengan kain putih, kecuali satu, cermin besar di kamar sebelah. Dan di sanalah Bu Mirna berdiri, membelakangiku, menatap cermin itu. Aku berjalan pelan mendekatinya.
Bu Mirna, saya mau keluar dari sini. Saya nggak sanggup lagi." Tapi Bu Mirna tak menjawab. Ia tetap mematung, menatap bayangannya sendiri. Lalu ia berkata dengan suara berat dan asing, "Anak itu butuh ibu baru. Ibunya sekarang terlalu lama tinggal di dalam sini." Ia menoleh, dan aku langsung mundur 3 langkah. Wajahnya bukan wajah Bu Mirna lagi. Matanya hitam seluruhnya, dan bibirnya sobek sampai ke pipi. Dia butuh lahir kembali, dan kamu dipilih. Aku lari sekencang mungkin keluar dari rumah kos itu. Tapi anehnya, begitu membuka pintu depan, aku malah kembali masuk ke kamar tidurku sendiri. Tidak mungkin, aku jelas berlari ke pintu keluar. Tapi tiba-tiba, aku ada lagi di atas kasur, napas memburu, tangan berdarah, dan cermin kecilku utuh tanpa retakan, seperti tidak pernah pecah. Aku menepuk-nepuk wajahku sendiri, bertanya-tanya apakah aku sedang mimpi. Tapi rasa sakit dari luka sayatan itu nyata. Ketika kulihat ke jendela, hari masih gelap. Padahal sebelumnya, sudah hampir pagi. Jam di dinding menunjukkan pukul 02.13. Padahal sebelumnya sudah jam 05.20 saat aku mencoba kabur. Waktu di tempat ini seperti berjalan mundur. Aku memutuskan untuk menulis semua yang terjadi di buku catatanku. Aku takut kalau nanti aku lupa atau semua ini hanya ilusi. Tapi saat membuka halaman pertama, aku tertegun. Tulisan tanganku ada di sana, tapi bukan tulisan hari ini. Judulnya, Pengalaman Sari, Menjadi Tempat Lahir Kembali. Dan halaman berikutnya penuh dengan kalimat aneh yang terus berulang. Dia belum lahir. Dia belum lahir. Dia belum lahir. Dia butuh tubuh. Dia butuh tubuh. Dia butuh tubuh. Tanganku gemetar. Aku lempar buku itu, lalu melihat bayanganku di cermin kecil di meja. Tapi kali ini, bayanganku tersenyum padahal wajahku tidak. Bibir bayangan itu terbuka, dan dari sana keluar suara. "Kamu sudah ditulis ulang. Sekarang kamu bagian dari kami." Aku langsung menutupi cermin itu dengan selimut. Aku putuskan keluar lagi, kali ini dengan membawa kunci kamar dan kunci pagar depan. Tapi saat membuka pintu, di koridor, seluruh dinding dipenuhi foto-foto USG janin, lusinan, ratusan. Semua tertempel begitu saja seperti museum kehamilan yang menyeramkan. Aku nyaris muntah ketika melihat salah satu foto paling bawah. Tertulis, nama pasien, Sari A. Nurhaliza. Tanggal 12 Mei 2025. Keterangan, janin tidak terdeteksi, namun suara detak jantung terdengar dari dalam rongga perut. Itu nama lengkapku, dan hari ini memang tanggal 12 Mei. Aku tidak pernah periksa kandungan. Aku bahkan tidak sedang hamil. Tapi saat tanganku menyentuh perutku terasa bergerak. Aku terpaku. Perutku bergerak seperti ada sesuatu menggeliat di dalamnya. Tapi aku tahu, aku tidak hamil. Tidak mungkin. Aku belum pernah. Tidak ada alasan biologis untuk ini. Tapi gerakan itu nyata, seolah ada tangan munggil yang mendorong dari dalam. Aku ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Aku lari menuruni tangga dengan panik. Kali ini tidak peduli dengan apapun. Aku menabrak meja, menjatuhkan vas, menerobos pintu depan. Tapi lagi-lagi, yang kulihat bukan halaman rumah, melainkan koridor puskesmas tua dengan lampu temaram dan suara langkah perawat berdengung samar dari kejauhan.
Aku seperti dipaksa kembali ke masa lalu. Di dinding, tergantung papan nama dengan huruf pudar. Puskesmas Rawat Inap Sukamurni, tahun 2023. Di ujung koridor, terlihat ruangan tindakan dengan pintu setengah terbuka. Aku tak ingin masuk, tapi kakiku melangkah sendiri, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Bau darah dan obat-obatan menguar dari dalam. Dan di sana, di atas ranjang tua besi berkarat, terbaring seorang perempuan. Sulastri tubuhnya lemah. Pucat, matanya menatap kosong ke arah langit-langit. Di perutnya darah masih mengalir pelan. Tapi tangannya menggenggam erat sesuatu. Bayi mungil tak bernyawa. Namun seluruh tubuhnya berwarna abu-abu kebiruan seperti terbakar dari dalam. Sulastri menoleh padaku dan matanya kini hidup. Anakku tak sempat melihat dunia. Tapi dia bisa hidup lewatmu. Kamu pintunya. Aku mundur, ingin lari. Tapi cermin besar di ujung ruangan tiba-tiba bersinar terang. Dan dari dalamnya, terlihat bayanganku sendiri. Berlumuran darah, tersenyum miring, dan menggendong bayi yang sama. Bayangan itu berbicara. Jangan lari dari takdirmu, Sari. Kamu dipilih. Tiba-tiba tubuhku terasa ditarik masuk. Dunia berputar. Pandanganku buram. Aku menjerit. Lalu, aku terbangun. Aku ada di kamar kos. Siang hari. Udara normal. Tak ada cermin rusak, tak ada darah, tak ada pergerakan aneh di perut. Semua seperti semula. Apakah semuanya hanya mimpi? Aku bergegas keluar kamar. Di ruang tamu, Bu Mirna sedang menyapu sambil mendengarkan radio. Dia menyapaku seperti biasa, ramah, seolah tidak ada kejadian aneh semalam. Kamu kelihatan pucat, Sar. Mimpi buruk ya? Aku hanya tersenyum kecil. Iya, Bu. Kayaknya capek aja. Aku memutuskan pindah hari itu juga. Aku mengemasi barang dan pamit baik-baik. Bu Mirna tidak menahan, malah mendoakan yang terbaik. Anehnya tidak ada yang menyebut soal kamar sebelah, cermin, atau apapun yang kualami. Seminggu kemudian, aku sudah tinggal di tempat baru, lebih ramai dekat jalan raya. Aku pikir semuanya akan membaik, tapi sejak pindah, mimpi itu kembali. Setiap malam, aku bermimpi tentang cermin. Di dalamnya, aku melihat diriku sendiri, tapi bukan aku. Bayangan itu selalu menggoyang-goyangkan sesuatu di pelukannya, bayi, dan selalu mengucapkan kata yang sama. Sudah waktunya, dia harus lahir. Yang lebih parah, perutku mulai membesar. Tapi hasil tes laboratorium, USG dan semua pemeriksaan menunjukkan negatif hamil. Tidak ada janin. Dokter bahkan mencurigai ini hanya masalah psikosomatis. Tapi aku tahu, ada sesuatu di dalam tubuhku yang bukan milikku. Suatu malam, aku bangun karena perutku terasa sakit sekali, seperti ada yang merobek dari dalam. Aku mencoba ke kamar mandi lalu melihat ke cermin, dan di sana, di balik bayanganku, kulihat Sulastri berdiri. Matanya merah darah, wajahnya hancur, dan di tangannya, bayi abu-abu itu menangis. Tangisan itu tidak terdengar dari cermin, tapi dari dalam perutku. Aku jatuh tersungkur. Pagi harinya aku dibawa ke rumah sakit karena pingsan, tapi dokter tidak menemukan apapun. Mereka hanya bilang aku mengalami kelelahan berat dan stres. Tapi aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam berikutnya aku tidak tidur. Aku menulis semua ini, setiap detilnya. Kalau suatu saat nanti aku menghilang atau menjadi orang lain, tulisan ini harus jadi bukti. Karena aku merasa bayangan itu sudah menggantikan diriku. Tadi sore aku berdiri di depan cermin dan mencoba tersenyum. Tapi bayanganku tidak ikut tersenyum. Ia hanya menatapku datar, lalu menggendong bayi dan pergi menjauh
keluar dari bingkai cermin. Seketika, aku merasa tubuhku kosong, dingin, berat, nafasku pendek dan aku tahu, aku yang sekarang bukan lagi. Minggu berikutnya, kamar kos lama, Sari disewa kembali oleh penghuni baru. Saat pemilik kos, Bu Mirna, membersihkan kamar untuk penyewa berikutnya, ia menemukan satu barang di bawah ranjang yang tertinggal. Sebuah buku catatan berisi tulisan tangan. Halaman terakhirnya hanya berisi satu kalimat yang ditulis berkali-kali. Cermin bukan untuk memantulkan, tapi untuk menyimpan. Dan di cermin besar kamar sebelah, samar-samar terlihat bayangan perempuan muda memeluk bayi, tersenyum, dan menangis dalam